sungguh merindukanmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari dan malam. Indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, datang sungguh melindungiku, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku
Salam GTM, salam mujizat, salam keajaiban. Selamat datang di ibadah pertama pagi hari ini, dan kita akan mulai ibadah ini, tetapi kita akan membaca ayat firman Tuhan dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Kita baca terlebih dahulu 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau ada kesempatan pagi hari ini buat kami untuk datang ke tempat ini dan kami mau beribadah. Sebelum kami mulai beribadah, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, Tuhan berikan hikmat, Tuhan jamah setiap kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesainya, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati seluruh pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, berkati setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan bawa tibakan ke tempat ini dengan penuh sukacita, dan kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Kami persembahkan ibadah pertama ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah ini. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan memberkati setiap kami. Dan biarlah di dalam ibadah ini ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak satu pun dapat pisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak satu pun di dunia yang dapat menggantikan kasih-Mu. Terima kasih
Tuhan, haleluya. Oh, your presence never leaves me, and your never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and your never forsake me. Kau segalanya buat setiap kami, Tuhan Yesus. Kau segalanya buat setiap kami, Tuhan Yesus. It's only you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else. Nothing in this world is new.
heaven. Jesus be the center. All about you. Yes, it's all about you, Jesus. My heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. All my heart to the
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terpujilah namamu Tuhan. Sungguh ajaib perkasa namamu Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Sungguh kau tak tergantikan dalam hidup kami. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut
Engkau sudah merencanakan hal yang baik dalam hidup kami. Kami percaya kami menaruh harapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba, Engkau mengurapi umat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan bersama-sama. Coba silakan dulu Bapak Ibu semua. Shalom. Ketemu lagi di bulan ini. Dan firman Tuhan berbicara tentang pembaruan kasih, renewal of love. Dan saya akan menyampaikan tentang pengampunan. Kita baca dalam Filipi 1 ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam segala macam pengertian. Kasih itu adalah yang semua dimiliki oleh semua kita ya. Kasih itu adalah perasaan yang kita miliki. Amin. Kasih itu timbul apabila kita mempunyai rasa memiliki, rasa menyayangi. Itu akan timbul kasih kita. Kasih itu membuat kita mempunyai tujuan hidup. Ya, kalau kita menyayangi seseorang, kalau kita menyayangi keluarga kita, kita mempunyai namanya tujuan hidup. Tujuannya apa? Sepasang suami istri memiliki tujuan supaya keluarganya harmonis. Sepasang sahabat juga mempunyai tujuan supaya gimana memperjuangkan persahabatannya langgeng ya. Orang tua memperjuangkan bagaimana supaya anaknya memiliki masa depan yang baik. Kalau memiliki kasih, maka kita akan berjuang untuk kasih tersebut. Bulan Mei ini visi gereja kita adalah menambah kapasitas kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita. Dan salah satu bentuknya dari kasih tersebut adalah pengampunan atau mengampuni. Ya, saya akan membawa kita tentang bahwa bagaimana kita mengalami pengampunan, bagaimana kita bisa mengampuni. Tuhan katakan bahwa tanpa pengampunan Tuhan, tanpa pengampunan dari Tuhan, kita tidak akan masuk surga. Kisah Rasul 26 ayat 18 bagian B, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Tuhan berkata bahwa tanpa pengampunan dosa, kita tidak bisa mendapat bagian dari apa yang Tuhan tentukan dalam hidup kita, yaitu surga. Kita baca dalam satu cerita di dalam Yohanes 8 ayat ke-2 sampai yang ke-11. Ini tentang cerita seorang wanita yang berbuat zina. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Puji Tuhan. Dalam ayat ke-6 kita baca bahwa orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat ingin mencobai Yesus. Bagaimana reaksi Tuhan saat ada orang yang berbuat dosa? Dan kalau dia dikatakan kalau Yesus menghukum sesuai hukum Taurat, maka mereka akan bilang Yesus gak punya kasih. Ya.
Tetapi dalam ayat ke-11 kita baca bahwa Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya bahwa Tuhan tidak menghakimi wanita ini, dan Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya Tuhan memberikan kesempatan yang kedua buat wanita itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Wanita ini saya percaya bahwa dia mengalami rasa yang sangat bersyukur. Karena apa? Dia lolos dari maut, ya. Kalau dikatakan bahwa semua orang yang berbuat zina pada saat itu harus dirajam dengan batu sampai mati. Dan dia bersyukur kalau Tuhan mengampuni, kalau Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepadanya untuk bisa menikmati kehidupan, hidup di dalam kebenaran. Nah, ada 4 jenis kasih yang menurut pemahaman orang Kristen. Pertama, kasih eros, kedua kasih philia, ketiga kasih storge, dan keempat kasih agape. Yang pertama, kasih eros itu adalah kasih antara lawan jenis, ya, tidak sesama jenis, tapi kasih cinta yang tumbuh di antara wanita dengan pria. Itu adalah kasih eros. Tapi ini tidak bertahan lama karena ini bisa berubah. Kasih philia, kasih antara persahabatan, kasih persaudaraan, itu juga tidak stabil dan bisa rusak. Kasih storge, kasih karena ikatan darah antara orang tua dengan anak, antara kakak dengan adik, seperti Maria dan Marta yang mengasihi Lazarus, itu kasih storge. Dan kasih yang ketiga adalah kasih agape, kasih yang paling besar, kasih yang datang dari Allah. Saya katakan bahwa hanya dimiliki oleh orang yang sudah menerima kasih dari Tuhan, dan dia bisa mengimpartasikan kepada sesamanya. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita rindu memiliki kasih agape. Amin. Kita memiliki kasih Allah, kasih yang sejati dari Tuhan, dan kita bisa berikan kepada sesama kita. Kita cek ulang. Waktu Yesus ditanya oleh Tuhan dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai ke-17, kita baca. Tuhan berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan pertanyaan ini diulang oleh Tuhan sebanyak 3 kali. Tuhan katakan, apakah engkau mengasihi aku? Dan jawaban Petrus, kita baca bahwa 3 kali Petrus menjawab dengan jawabannya sama, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Betul ya? Tetapi konteks kasih yang dikatakan oleh Petrus saat itu bukanlah kasih yang Tuhan maksudkan. Kenapa Tuhan bertanya 3 kali? Tuhan mau itu keluar dari hati. Kasih yang dari Allah itu mengalir dari Petrus. Tetapi Petrus tidak menjawab dengan kasih yang Allah maksud. Dia menjawab dengan kasih philia, kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Karena apa? Pada saat itu Petrus belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Malam ini adalah malam 3 kita mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Saya percaya saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya bahwa kasih Allah itu juga semakin tercurah dalam hidup kita. Kita bisa memiliki namanya kasih agape, kasih yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita kepada sesama. Amin. Kisah Rasul 2 ayat ke-3 sampai ke-4. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus mengalami kasih Allah. Petrus mengalami kasih agape. Dan sejak saat itu kita melihat bahwa pelayanan Petrus berkobar-kobar. Dia melayani sepenuh hatinya. Dia melayani seperti Yesus melayani. Dia memiliki kasih Allah. Dia memiliki kasih yang tulus dan murni. Standar kasih Allah adalah kasih agape, kasih ilahi, kasih yang tulus dan murni, kasih yang tidak mengharapkan imbalan, benar ya? Kasih yang tidak minta dipuji, tidak minta dihargai. Seperti kasih Yesus saat dia memberikan nyawanya bagi kita untuk menebus kita. Kasih yang terbesar, kasih agape Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Siapakah sesama kita Bapak Ibu? Bisa itu suami kita, bisa itu istri, bisa anak, ya, bisa orang tua, bisa musuh kita, bisa orang yang menyakiti kita, bisa orang yang menipu kita, bisa orang yang menghancurkan hidup kita. Tuhan katakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya katakan ini suatu hal yang berat, betul ya?
Kebanyakan dari kita hanya bisa mengasihi diri sendiri. Kebanyakan dari kita hanya bisa mengasihi orang yang baik sama kita, orang yang memberkati kita. Kita bisa baik dengan mereka, tetapi mengasihi orang yang menyakiti hati kita itu suatu hal yang berat. Tetapi Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, termasuk orang yang menyakiti kita. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kalau saya membaca dalam ejaan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan, jadi untuk saat ini ada 3 hal yang harus tetap dilakukan. Pertama, percaya, berharap, dan saling mengasihi. Yang paling penting dari ketiganya ialah mengasihi orang-orang lain. Artinya kita mengasihi sesama kita. Amin. Nilai sebuah benda bisa berkurang. Handphone kita, barangkali kalau Bapak Ibu membeli handphone yang mahal, saya percaya saat kita membeli harga yang sangat tinggi. Tetapi saat kita menjualnya, dia akan turun. Benar? Dia akan memiliki harganya turun dan berkurang. Nilainya berkurang. Kita membeli sebuah mobil yang sangat mahal sekalipun, saat kita menjualnya, walaupun kita baru pakai beberapa bulan, nilainya juga akan turun. Karena apa? Gak ada yang kekal. Tetapi Tuhan katakan bahwa kasih kepada sesama kita jangan berkurang, tapi harus bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Amin. Ada pujian berkata, di saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Semua nilai dalam kehidupan kita akan berkurang, tapi kasih Tuhan katakan semakin bertambah. Kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin mengasihi sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih, dunia saat ini krisis kasih. Saya katakan dunia sekarang krisis dengan kasih. 1 bulan yang lalu saya ingat saya pernah nonton televisi. Saya ingat di sana ada berita tentang seorang gadis yang menjadi pacar. Kemudian gadis tersebut hamil dan ibunya tidak menyetujui hubungan ini. Kemudian mereka pergi ke luar kota, mereka menginap di hotel sekeluarga dan kemudian sang pria menyusul. Tetapi terjadilah perdebatan antara anak dengan orang tua. Mereka berdebat dengan begitu keras, akhirnya anak ini sakit hati dan membunuh ibunya bersama dengan pacarnya. Mereka bekerja sama membunuh sang ibu, kemudian dimasukkan dalam koper. Itu hal yang sangat miris. Kasih sudah menjadi dingin. Krisis kasih. Saya boleh katakan bahwa ini seperti hubungan, seperti sebuah pepatah mengatakan bahwa nila setitik rusak susu sebelanga. Artinya 1000 kebaikan akan mudah dilupakan karena 1 kesalahan. Seorang ibu yang begitu baik, yang memelihara gadis dari kecil, hanya karena dia tidak setuju, maka akhirnya anaknya membunuh ibunya. Dia melupakan semua kebaikan ibunya. Ini krisis kasih. Ya. Yang kedua, ini juga suatu hal yang nyata. Seorang ibu juga yang tua renta. Ya, di televisi saya nonton juga berita yang sudah sangat tua. Saya berkatakan dia seperti nenek-nenek seperti itu tidur di depan ruko dengan kondisi yang kelaparan, kedinginan. Karena apa? Anaknya tidak mau merawat. Krisis kasih. Kita baca dalam Matius 24 ayat ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang tidak dapat lagi mengasihi. Mengapa ada kebencian, Bapak Ibu? Mengapa ada perceraian? Mengapa ada kejahatan? Karena krisis kasih. Karena kasihnya sudah menjadi dingin. Tuhan katakan, kalau kita nggak bisa mengampuni orang, saya sangat berani berkata bahwa kalau kita marah, kita benci sama seseorang, kita dendam sama seseorang, maka nggak ada damai. Betul, Pak Ibu? Saya percaya bahwa kita semua pernah mengalami. Kita marah, kita benci, dan kita kecewa. Akhirnya kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan yang namanya sukacita. Kita sesak. Ya, kita kalau ketemu orang kita benci, sesak, betul ya. Kita nggak pernah menafik kalau kita ketemu orang kita nggak suka.
kita nggak mungkin bahagia. Kita pasti sesak, kita rasa, ih orang ini gitu ya. Atau akhirnya kita bisa ke tubuh sakit. Ya, saya katakan saya juga bukan orang yang sempurna. Dalam rumah tangga kami juga kadang-kadang kami ribut, ya, sesak, hati ini sesak. Kemudian pasti keesokan hari atau beberapa hari kemudian saya drop karena tidak ada damai. Kalau kita menyimpan kebencian, kalau kita tidak bisa mengampuni, nggak ada damai dalam hidup kita. Dan penyebab paling utama seseorang mengalami krisis kasih adalah hubungan dengan Tuhan jauh, hubungan dengan Tuhan terputus. Sangat penting Bapak Ibu kita menjaga hubungan kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Abraham, dimanapun dia berada, dia selalu membangun mesbah bagi Tuhan. Dia selalu menyembah Tuhan dimanapun berada. Kita nggak ada alasan kalau kita katakan kita nggak ada waktu. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa berhubungan dengan Allah di dalam roh kita. Ya, semakin dekat dengan Allah, semakin kasih itu besar dalam hidup kita. Semakin kita bisa mengasihi orang lain kalau kita dekat dengan Tuhan. Kemarin Rabu kemarin saya nyampaikan di ibu-ibu, saya katakan bahwa kita ini api, ya, Bapak Ibu Saudara adalah api. Kalau kita berkumpul, api yang kecil itu berkumpul, semakin banyak akan menjadi besar. Semakin sering berkumpul, api akan terus membara dalam hidup kita. Amin. Kalau kita menjauh dari persekutuan, kita menjauh dari ibadah, kita menjauh dari orang-orang yang mengenal Tuhan, akhirnya api yang dalam kehidupan kita yang kecil itu akan semakin kecil, semakin redup, akhirnya mati. Ya. Alasannya corona, alasannya stay at home. Aku nggak berani kemana-mana. Tapi lama-lama sadar nggak sadar, kasih kita menjadi tawar, kasih kita menjadi dingin kepada Tuhan. Saya mau sampaikan tentang sebuah keluarga. Bulan kemarin saya menyampaikan tentang Abraham, bagaimana Tuhan memberkati Abraham dalam masa tuanya dengan seorang anak yang bernama Ishak. Saya akan sampaikan bagaimana keluarga Ishak, keluarga Abraham sering disebut dalam firman Tuhan, dan keluarga ini tidak kalau dalam firman Tuhan dikatakan selalu berurutan, ya, dikatakan Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Dan Tuhan selalu berkata dalam firman Tuhan, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Saya percaya bahwa nama ini melekat dalam hati Tuhan. Karena apa? Mereka dekat dengan Allah. Mereka selalu mengadakan hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak pernah jauh dari Tuhan. Dan kalau kita dekat dengan orang yang kita kasihi, kalau kita dekat dengan orang tua, saya percaya orang tua juga selalu mengingat kita. Betul? Kalau kita semakin intim dengan seseorang, semakin memiliki hubungan yang dekat dengan orang tersebut, orang itu akan semakin mengingat kita. Demikian juga Tuhan. Tuhan semakin mengingat keluarga Abraham. Selalu dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan keturunan ini juga menurunkan hal yang baik kepada anak-anak mereka. Bagaimana kita membaca kisah dari Esau dan Yakub? Kita membuka firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Kejadian 25 ayat yang ke-23, Bapak Ibu kita baca. Sewaktu Ribka mengandung, pada saat itu dikatakan Ribka juga mandul, tetapi Tuhan menjamah kandungannya sehingga Ribka hamil dan memiliki anak, ya. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Tuhan katakan kepada Ribka, kau sudah ingat kepada Ribka bahwa ini akan terjadi kepada anak-anakmu. 2 anak akan menjadi 2 bangsa yang besar dan mereka akan berpencar. Mereka akan menjadi kuat. Ya, satu dengan lain akan menjadi kuat. Tetapi anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Tuhan berkata kepada Ribka, dan ini terjadi dalam kehidupan keluarga Ishak kepada anak-anak mereka. Kejadian 25 ayat ke-29 sampai ke-34, ini adalah awal firman Tuhan digenapi dalam keluarga ini. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ini adalah anak yang dilahirkan oleh Ribka yang kembar tadi. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah.
Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Awal firman Tuhan ini digenapi dalam keluarga ini. Mulailah sudah terjadi yang dikatakan bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Yakub mengambil hak kesulungan Esau dengan cara saat Esau rasanya kok remeh ya, rasanya lapar minta kacang merah, berikan dulu hak kesulungan. Dia udah ambil aja, aku sebentar lagi akan mati. Tetapi ya Esau tidak menghargai kesulungannya dia ya. Kemudian dia diberikan dengan begitu mudahnya kepada adiknya. Kemudian kita baca lagi dalam ayat yang ke pasal 27 ayat yang ke-2 dan 4. Ya, ini setelah memberikan hak kesulungan dan setelah beberapa tahun berkatalah Ishak sudah tua, bapaknya sudah sangat tua, sangat usur. Kemudian dia berkata kepada Esau, kita perhatikan di sini. Berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Ini permintaan bapaknya. Bapaknya Ishak minta kepada Esau, udah berburulah, aku pengen makan enak, setelah itu akan memberkati engkau. Tetapi percakapan ini didengar oleh Ribka. Kita melihat bahwa keluarga ini juga tidak membagi kasih yang rata kepada anak-anak mereka. Saya melihat anak mereka hanya dua, hanya Esau dan Yakub, tetapi mereka tidak bisa membagi kasih itu dengan rata. Ya, kalau dikatakan dalam kita membaca firman Tuhan ini bahwa Ishak itu sayang kepada Esau dan Ribka sangat sayang kepada Yakub. Jadi anak masing-masing satu orang satu, jadi nggak ada kasihnya nggak rata. Jadi Ishak sangat mengasihi anak yang pertama dan Ribka mengasihi anak yang kedua. Dan Ribka mendengar Esau disuruh berburu, kemudian masak, kemudian aku akan makan kata bapaknya dan aku akan memberkati engkau. Dan ditangkaplah oleh Ribka, kemudian Ribka menyodorkan Yakub. Sebenarnya Yakub nggak mau, tapi dia bilang kalau aku terkutuk gimana? Mamanya bilang kalau terkutuk aku yang akan menanggung. Ini seorang mama. Dan kemudian terjadilah drama dalam keluarga itu. Yakub pura-pura menjadi Esau. Yakub pura-pura menyamar sebagai Esau. Karena apa? Ishak sudah rabun. Ishak tidak melihat dengan jelas kepada Yakub. Tetapi kalau dalam ayat ke-24 kita baca bahwa Ishak itu loh ya sempat ragu. Benar nggak kamu tuh Esau? Benar nggak sih kamu Esau? Iya, aku Esau. Padahal itu Yakub. Saya katakan di sini dalam ayat 24 dikatakan Ishak sempat ragu. Ya, kalau kita baca dalam ayat ke-24 ini, Ishak bertanya kepada Esau, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, iya. Karena apa? Saya tahu bahwa Ishak tidak terlalu mengenal anaknya. Karena apa? Dia hanya menyayangi Esau. Dia tidak menyayangi Yakub. Jadi nggak bisa bedakan mana Yakub, mana Esau. Kemudian Yakub mengambil berkat yang seharusnya menjadi milik Esau. Yakub membawa makanan, ya. Dengan liciknya dia membawa makanan kepada bapaknya, kemudian bapaknya makan, kemudian bapaknya memberkati Yakub. Walaupun sempat ragu, kamu benar nggak aku Esau? Iya, aku Esau. Padahal itu Yakub. Dan dalam ayat ke-33 dalam Kejadian 27 ini, Esau kembali dari perburuannya dan masak daging tersebut memberikan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya kaget. Ya, ayat ke-33, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati.
Ini kata bapaknya, aku telah memberkati dia dan dia telah tetap akan menjadi orang yang diberkati. Nggak bisa ditarik lagi berkat tersebut. Kemudian dalam ayat ke-34, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku juga ini ya Bapa. Ya, ini adalah cara Yakub menerima berkat dengan cara yang licik. Tetapi kita tahu bahwa ini semua sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan kepada Ribka. Semua yang menjadi hak Esau akan beralih kepada Yakub. Dalam ayat ke-36 dikatakan, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku, hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Kita tahu bahwa Esau hatinya pedih, sakit ya. Seorang laki-laki kalau nangis dan meraung-raung sangat pedih sekali, sangat sakit, sangat marah dan kecewa dengan adiknya. Dia katakan, dia sudah merampas hak kesulunganku, sekarang berkat yang untuk aku juga dirampas. Kita baca dalam Ibrani 12 dalam perjanjian yang baru ini tentang keluarga ini. Ibrani 12 ayat yang ke-16 sampai ke-17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tuhan katakan, Esau dengan begitu mudahnya menjual hak kesulungan dia kepada adiknya. Kemudian kita baca lagi tentang ini, bahwa kenapa Esau mau menjual kesulungannya, hanya karena sepiring makanan, karena Esau memandang rendah hak kesulungannya. Dan saat dia tahu bahwa semua sudah diambil oleh adiknya, dia memiliki niat yang jahat dalam hatinya. Aku akan membunuh adikku, aku akan membunuh adikku karena dia telah menipu aku. Tetapi Yakub tahu dan dia lari, Bapak Ibu. Dan seiring waktu, saya katakan bahwa seiring waktu kedua anak ini terpisah, mereka menikah, mereka punya keluarga masing-masing, mereka semakin diberkati, dan bertemulah suatu hari kedua saudara ini pada suatu hari. Dan dalam firman Tuhan dikatakan sebenarnya Yakub takut untuk ketemu sama Esau. Karena apa? Dia bersalah. Dia tahu bahwa Esau mau membunuh dia. Dia takut. Dan harusnya dalam cerita ini kita tahu bahwa Esau itu dendam, betul ya? Dengan cara adiknya seperti itu, dia dendam dan dia memiliki niat yang jahat kepada adiknya. Tetapi luar biasa dalam kejadian, kita baca kembali dalam perjanjian lama, luar biasa kasih yang ada dalam Esau. Kejadian 33 ayat yang ke-4. Esau itu luar biasa, seorang kakak yang luar biasa. Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Harusnya Esau marah, harusnya Esau bisa membalas dendamnya karena Yakub ada di depan. Tetapi Esau, dikatakan Esau yang memiliki inisiatif untuk mendekati Yakub. Dia berlari mendapatkan Yakub. Bukan Yakub yang berlari mendapatkan Esau, tetapi Esau yang disakiti. Dia mendekati Yakub, dia memeluk Yakub, dia mencium Yakub, dan mereka bertangis-tangisan. Ini adalah hal yang luar biasa, pemandangan yang luar biasa, contoh yang luar biasa bagus yang kita bisa ambil dari cerita Esau ini, bahwa pengampunan dari Esau kepada Yakub terjadi karena apa? Esau memiliki kasih yang berlimpah-limpah dalam hidupnya. Bukan kasih pilihan, bukan kasih storge, tetapi kasih agape, kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang dari Allah, kasih yang mau berdamai dengan sesamanya. Tuhan katakan dalam firman-Nya bahwa kasih itu tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Ya. Kalau kita disakiti seseorang, Tuhan katakan kasih itu tidak mengingat kesalahan orang lain. Walaupun sedalam apapun, sejahat apapun terhadap kita, Tuhan katakan kita tidak bisa mengingat-ingat. Kenapa? Kalau kita memiliki kasih Allah dalam hidup kita seperti Esau. Esau tidak mengingat kesalahan Yakub, walaupun kesalahannya sangat besar, tapi
Esau sangat bisa mengampuni Yakub, bisa mengasihi Yakub. Kenapa? Kasih yang tulus itu ada dalam kehidupannya. Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2:9 berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Kalau kita katakan kita ini orang terang tetapi kita membenci saudara kita, maka Tuhan katakan engkau hidup dalam kegelapan sampai sekarang. 1 Yohanes 3:15 bagian A, barang siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Ini mungkin sesuatu yang bagi kita hanya benci, tetapi Tuhan katakan kamu kalau membenci sesamamu saudaramu, kita adalah seorang pembunuh manusia. 1 Yohanes 4:20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Kalau kita bilang aku mengasihi Tuhan, tapi kalau kita membenci saudara kita di depan kita, Tuhan katakan kita pendusta, kita berbohong, ya. Amin. Matius 6:15 berkata, kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita pengen Tuhan ampuni kita, saya percaya bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita bukan orang yang suci. Tapi kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan katakan Tuhan juga nggak akan mengampuni kita. Tuhan nggak akan rugi Bapak Ibu kalau kita tidak mengampuni sesama kita. Tuhan nggak akan rugi. Yang kita benci pun nggak akan rugi. Yang rugi adalah diri kita sendiri kan. Tidak bisa melepaskan pengampunan. Tapi seperti Esau, dia bisa melepaskan pengampunan yang begitu besar kepada saudara yang menyakiti hatinya. Puji Tuhan. Sebelum saya menutupi firman Tuhan ini, tim musik silakan persiapkan diri. Kita mau belajar untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita belajar untuk semakin kembali dekat dengan Tuhan. Kalau saat ini kita jauh, kalau saat ini kita sudah malas berhubungan secara pribadi dengan Tuhan, malas beribadah, malas berdoa, malas berjumpa dengan Tuhan, Tuhan katakan kembali kita nyalakan api dalam kehidupan kita. Kembali kita mengobarkan api dalam kehidupan kita. Sehingga kasih kita kepada Tuhan semakin bersemi, semakin besar, semakin kita cinta Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita juga mencintai sesama kita. Amin. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kalau kita memiliki kasih agape, kasih yang tulus, maka nggak ada benci, nggak ada dendam, nggak ada kecewa, nggak ada sakit hati. Tapi kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni sesama kita. Walaupun hal tersebut susah, tapi kita berdoa, Tuhan, biarlah kasih agape Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kasih yang tulus, kasih yang murni kepada sesama, dan juga kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
ia hidup dalam kegelapan. Barang siapa membenci saudaranya, ia adalah pendusta, ia adalah pembunuh manusia. Mari saat ini kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Biarkanlah Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita, tercurah dalam hidup kita, sehingga kita bisa memiliki kasih yang dari Tuhan, kasih ilahi, kasih yang tulus dan murni, kasih agape, dan kita bisa berikan kepada sesama kita. Kita bisa berikan dengan hati yang tulus, pengampunan yang tulus, seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita, seperti kasih Allah yang memberikan nyawanya bagi kita. Haleluya. Berkati hambamu yang sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pengurapan yang dari Tuhan, hikmat Allah terus bertambah-tambah. Kami semua diberkati Tuhan. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan dan akan berikan persembahan bersama-sama. Katakan amin. Silakan duduk saudara, kita berikan persembahan.
begitu banyak kasih yang Allah berikan bagi kita semua. Dan sekarang menjadi perkumpulan bagi kita adalah apakah kasih kita kepada orang lain seperti Tuhan berikan kepada kita. Semakin kita bertambah kasih kita kepada orang lain, maka kita bisa disebut anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih yang sempurna dari Tuhan. Kerjakan itu saudara, sehingga kita menjadi orang yang lebih hari, lebih bijak, lebih berguna, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati. Dan sekarang akan silakan pengumuman disampaikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hadirilah dan rasakan lawatan Tuhan dalam ibadah pencurahan Roh Kudus Gereja Bethesda Gangnemereka. Ibadat pencurahan Roh Kudus akan dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 14 hingga tanggal 23 Mei 2021. Ibadat pencurahan Roh Kudus dilaksanakan setiap hari pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di Main Hall Gereja Bethesda Gangnemereka. Rasakan lawatan Tuhan dan jamaah urapan Roh Kudus dalam ibadat pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah disampaikan saudara, sudah 2 hari 2 kali kita adakan IPRK, dan kursi yang disediakan saudara terisi semuanya. Puji Tuhan, mungkin semakin ditambah maka akan semakin bertambah saudara yang akan hadir di tempat ini. Semua menikmati berkat-berkat yang luar biasa ketika kita menyembah Tuhan. Ketahuilah saudara, ketika kita suka menyembah Tuhan, maka Tuhan juga suka memberi berkatnya kepada orang yang suka menyembah Tuhan. Kami mengundang saudara bisa hadir sepanjang minggu ini juga, terus setiap malam kita warnai dengan penyembahan dari itu kepada Tuhan. Mari berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Kita pujikan pujian ini, kasih yang begitu besar. Saudara pulang dengan sukacita dan buat anggota keluarga saudara di rumah. Pujikan dan selamat saudara. Boleh menari-nari bagi Tuhan kita karena kasih yang hebat atas kita. Haleluya. Bersama-sama dengan kasih yang begitu. Yang begitu baik, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, tunaikan syukurku, dan berdoaku, tinggikan namamu, memuliakanku, dibebaskan, dibangkitkan, yang kau mari bertepuk tangan bersama-sama dan menari bagi Tuhan kita. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukan. Kami bersembunyi ya Tuhan, kasih Allah yang terus memulihkan kami. Tunaikan syukurku, tunaikan berarti memuji, tinggikan namamu, memuliakanku, dibebaskan, dibangkitkan, yang kau minati, mengaruhmu, meninggikan namamu, selalu.
menyempurnakan peribadatan kami. Pujian penyembahan kami ya Tuhan, kiranya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat firman Allah. Kami bersyukur buat seluruh umat Tuhan yang datang beribadah dengan setia. Bahkan seluruh hamba Tuhan yang sudah terlibat pelayanan di akhir ibadah ini. Kiranya berkat ilahi tercurah atas kami semua. Haleluya. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau lakukan, kau kerjakan di bawah Allah, berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Percaya bahwa Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.